jika yang hadir ini hanya orang asing, bukan mahram, maka di sini mayit bisa ditayamumkan. Jadi tidak harus dimandikan. Artinya begini, dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak harus dimandikan, bisa ditayamumkan. Ya. Yang paling berhak memandikan, mahram kan banyak, kerabat kan banyak. Siapa ini? Yang paling berhak memandikan adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit, hubungan keluarganya paling dekat. Dekat dari segi hubungan keluarga dan dari hubungan batinnya, karena mungkin yang ngeramut semasa hidupnya umpamanya, ya. Dan di sini diutamakan seperti itu, ya. Jadi mahram, anggota keluarga dekat, dan juga itu tadi yang ngeramut semasa hidupnya itu diutamakan, ya. Tangan. Sudah selesai gitu tok. Sudah. Kalau memang mayitnya ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimandikan, seperti mayit yang meninggal karena korban kebakaran. Lain tadi yang panjenengan tanyakan. Sekarang yang memandikan bagaimana? Kalau pria sebaiknya mayit pria sebaiknya dimandikan oleh orang pria. Begitu juga kalau mayitnya wanita, perempuan, maka dimandikan oleh orang perempuan. Suami bagaimana? Apakah boleh memandikan istri? Boleh. Istri bagaimana? Apakah boleh memandikan suami? Boleh. Hukumnya boleh, ya. Atau kalau tidak gitu, ya, tadi kan laki-laki perempuan, dan yang diutamakan adalah mahramnya. Mahram itu para jamaah, mahram ya ini ya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Kalau laki-laki ya berarti ibunya, saudarinya, kemudian anak perempuannya, cucu perempuannya, saudari ibunya, saudari ayahnya, itu mahram semuanya, ya. Atau kebalikannya ya, laki-laki perempuan begitu mahram itu namanya. Kalau seandainya yang hadir, yang ada di majelis tempat mayit meninggal ini tidak ada yang mahram, semuanya orang asing, ya, semuanya orang asing begitu, dan ternyata tidak sejenis, maka di sini ditayamumkan para jamaah. Paham gini nggih? Saya ulangi lagi ya. Jika yang hadir ini hanya orang asing, bukan mahram, maka di sini mayit bisa ditayamumkan. Jadi tidak harus dimandikan. Artinya begini, dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak harus dimandikan, bisa ditayamumkan. Ya. Yang paling berhak memandikan, mahram kan banyak, kerabat kan banyak. Siapa ini? Yang paling berhak memandikan adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit, hubungan keluarganya paling dekat. Dekat dari segi hubungan keluarga dan dari hubungan batinnya, karena mungkin yang ngeramut semasa hidupnya umpamanya, ya. Dan di sini diutamakan seperti itu, ya. Jadi mahram, anggota keluarga dekat, dan juga itu tadi yang ngeramut semasa hidupnya itu diutamakan, ya. Baru setelah itu kalau memang tidak ada ya sudah yang mahram saja atau yang punya hubungan kerabat saja begitu. Kemudian ini dalam rangka menghormati mayit, apakah boleh motong kuku atau menggunting rambut? Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Oh, ini kok kukunya panjang ini mayitnya ini. Apakah dipotong atau dibiarkan atau bagaimana? Jawabannya adalah kalau mayitnya ini bukan dalam kondisi muhrim. Muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan haji atau umroh, sedang ihram haji atau umroh. Orangnya namanya muhrim. Kalau dia statusnya muhrim, sedang haji, sedang umroh, di tengah-tengah ihram meninggal dunia, ya, maka dibiarkan. Tapi kalau bukan sedang muhrim, tidak sedang muhrim, maka mencukur rambut atau memotong kuku ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi sebaiknya tidak usah dipotong, tidak usah digunting kukunya, nggak usah digunting rambutnya, nggak usah digunting kukunya. Dan kalau sedang muhrim, sedang melaksanakan menjalankan ibadah haji atau umroh, maka wajib di sini malahan hukumnya, wajib dipertahankan, ditetapkan tanda-tanda ihramnya.
Jadi tidak dipotong kukunya, tidak digunting rambutnya, tidak boleh dikasih minyak wangi, tidak boleh ditutup kepalanya, seperti orang ihram. Kenapa? Karena nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, sebagai tanda bahwasanya dia mati kondisinya seperti itu. Itu. Kemudian ini terkait pemberitahuan kematian atau aban-aban atau woro-woro kematian, ya biasanya ya tentunya di masjid dan seterusnya. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan anggota keluarga, ya. Jadi ada tradisi jahiliyah itu yang dalam Islam hukumnya haram. Apa itu? Yaitu ketika ada yang meninggal dunia, kemudian anggota keluarga itu menangis, meraung-raung, meratap-ratap, histeris, yang itu menunjukkan sikap tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan kebaikannya secara lebay, lah itu hukumnya tidak boleh, alias haram, ya. Bahkan meraung-raung, ya, kalau nangis sesenggukan biasa, ya, karena memang sangat kehilangan sekali sosok almarhum almarhumah, ya boleh itu, menangis boleh. Yang tidak boleh adalah dalam kondisi seperti tadi itu, para jamaah. Ditambah lagi di masa jahiliyah itu ada tradisi seorang mayit itu atau orang yang meninggal itu sebelum dia meninggal dia berwasiat kepada anggota keluarganya, engkau nek aku mati tangisono ya, dan bahkan membayari. Nah, seperti itu. Nah itu tidak boleh, ya, berwasiat untuk ditangisi dan seterusnya tidak boleh. Tapi kalau menangisnya normal sewajarnya karena meratapi kesedihan dan seterusnya, maka itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Oke. Setelah itu selesai, sekarang kita pindah ke proses mengkafani para jamaah, ya. Pertama, dalam proses mengkafani mayat ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahan yang digunakan sebagai kain kafan itu adalah merupakan pakaian yang boleh dikenakan semasa hidup mayit. Kalau kita hidup, ya, laki-laki itu kan tidak boleh pakai kain sutra. Oleh karenanya ketika meninggal dunia, maka mayit laki-laki tidak boleh dikafani menggunakan kain sutra. Nah, kemudian bagaimana kalau menggunakan kain yang luks, ya, premium, bagaimana mewah banget gitu ya, harganya mahal, bagaimana ini? Ini tidak dianjurkan, tidak disarankan gitu ya. Jadi malaikat nggak beda-bedakan, oh ini kayaknya harganya sekian, ini premium, ini biasa, tidak ada bedanya ini. Jadi tidak disarankan, ya. Kemudian makruh hukumnya menggunakan, bagi perempuan menggunakan kain kafan yang warnanya mencolok begitu, ngejreng. Nah ini mau apel emang, ya kan udah mau meninggal. Begitu. Minimalnya saya sebutkan dulu minimalnya itu 1 lembar. Jadi sudah 1 lembar yang sekiranya bisa menutupi mayit. Bisa menutupi mayit, ya berarti seluruh anggota badannya dari kepala sampai kaki, ya. Itu minimalnya itu. Jadi nggak usah ribut, ini 3 lembar, ini 5 lembar, enggak. Minimalnya itu sudah. Apalagi kalau memang dalam kondisi mayit itu warisannya atau harta tinggalannya cukup hanya untuk beli itu, ya sudah, jangan dipaksakan. 1 lembar sudah cukup. Kalau ingin sempurna, nah ini ada perbedaan antara mayit laki-laki dan perempuan. Kalau untuk mayit laki-laki, walaupun anak kecil kan laki-laki, maksudnya laki-laki, ya, itu hukumnya sama, ya. Maka di sini kain kafan itu terdiri dari 3 helai, 3 lembar. Ini kita bahas sunnah, ya. Terdiri dari 3 helai. 3 helai yang ketiga-tiganya ini lebarnya itu, lebar dan panjangnya itu bisa menutupi anggota badan. Nah, dan boleh ditambah dalaman gamis dan juga penutup kepala. Jadi boleh, jadi mayit itu bukan ditaruh di atas kain kafan dalam kondisi telanjang, tapi dia sudah pakai baju gamis, boleh. Itu boleh para jamaah. Seperti itu. Ditambah itu kemudian penutup kepala. Kemudian setelah itu 3 lembar kain. Itu kalau untuk mayit laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ini lebih kompleks. Dia ada sarung dalamannya, sarung, kemudian ada gamis, pakaian terusan, kemudian ada semacam kerudung begitu, khimar, penutup kepala, kemudian 2 lembar. 2 lembar. Ketentuan sunnahnya seperti itu.
Selain dari kayak gini bagaimana? Ya boleh saja. Tapi kan kita bahas yang sesuai dengan disebutkan oleh para ulama sunnahnya begitu. Gitu. Dan kain ini tidak harus baru ya para jamaah. Boleh kain lama dicuci bersih begitu. Dan dianjurkan menggunakan kain yang berwarna putih. Berwarna putih. Dibentangkan. Monggo kalau ada silakan dipraktekkan. Ya, kainnya. Ini mayatnya laki-laki perempuan ini para jemaah? Laki-laki. Berapa lembar ini? 3 lembar. Di zoom di mouse dulu biar nggak panjang-panjang. Ya, jadi kainnya dibentangkan ya seperti ini dengan rapi. Kemudian kain kafan ini dicari kain yang cukup besar, berapa meter menyesuaikan dengan mayatnya. Nah, kan berapa meter? Kayak ini kan kayak bikin baju kan. Kalau orangnya besar ya kainnya lebih panjang, lebih lebar. Kalau untuk anak-anak ya secukupnya kan begitu. Jadi begini, kita jangan terpacu dengan angka. Pokoknya sekiranya cukup, sekiranya itu dan seterusnya. Iya, lupa tadi benangnya. Benangnya disiapkan sejak awal. Dan untuk pengikat ini tidak harus 3, tidak harus 5 ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Biar gampang taruh di bawah. Jadi kain dibentangkan seperti ini para jamaah ya, dibentangkan. Silahkan disiapkan pengikatnya di bawah kain, biar nanti nggak usah ngangkat-ngangkat jenazah ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ya mayat diletakkan di sini. Silahkan Pak mayat. Iya, nggak apa-apa. Terserah kamu mau gantian boleh. Iya boleh seperti itu juga bisa, Ustadz. Yang satu lembar di bawah, yang 2 di atas. Boleh. Beberapa praktek seperti ini, jadi dibentangkan seperti ini. Tafadhol, man yanam alaihi. Kamu lagi Zun? Oh, ini jenazahnya jumbo ini para jamaah. Tidak apa-apa. Iya, dalam kondisi mayat tertutup ya para jamaah ya. Kamu iya enggak apa monggo Pak sih. Kita siap. Iya. Jadi ini sudah mayat sudah siap ya para jamaah. Ditaruh di atas kain kafan dalam posisi terlentang. Di sini sebelum itu semua bagian yang lubang-lubang itu ditutup kapas. Yang pertama kemaluan depan, kemaluan belakang itu ditutup kapas, kemudian diikat. Jadi kemaluannya dulu diikat. Bukan, jadi begini bagian yang dibokong itu loh, itu diikat. Mohon perhatian para jamaah biar nggak ketinggalan. Jadi gini, bagian yang lubang-lubang itu ditutup kapas. Ya, yang pertama itu adalah bagian kemaluan, kemudian lubang dubur itu ditutup dengan kapas, nggak harus dimasukkan ya. Ya, ditutup kapas. Kemudian setelahnya untuk yang sejajar dengan bokong itu diikat. Nah, diikat di dalam, biar nggak terbuka. Nah, kayak gitu. Di beberapa praktek juga ini jempol ini juga diikat, tapi tidak harus sih gitu. Ya biar gampang aja, itu kan teknis para jamaah. Itu. Jadi setelah ditutup ya, ini hidung, telinga, kemaluan dikasih kapas dan seterusnya. Tadi ada yang ketinggalan tadi. Sebelum itu ini dikasih minyak wangi. Itu juga kain kafan, mayitnya monggo boleh dua-duanya. Ini tambahan ya, hukumnya boleh sunnah seperti itu.
Nah, setelahnya di sini pelipatan kain kafan, ya. Pelipatan kain kafan. Ini kan ada kain. Ya. Ya. Jadi yang pertama kali ini sunnah ya sebenarnya, ya kayak kita golong lepek begitu, sama aja sebenarnya sih. Cuman yang urutan yang disebut oleh para ulama itu adalah bagian bagian kiri dimasukkan ke bagian kanan, kiri masukkan kanan, ujung bagian kiri dimasukkan ke bagian kanan, ya. Jadi bagian kiri ini urutan ya, ini teknis saja para jamaah, bisa selain yang saya sebutkan. Jadi bagian kiri dimasukkan ke bagian kanan, kemudian bagian kanan dimasukkan dalam bagian kiri, kemudian dibalik. Ya, gini kan, ini kan ada berapa lembar tadi? 3 lembar ke bawah tubuh mayit diselipkan, kemudian bagian kanannya ke bagian kiri. Nah, ini lembar pertama selesai. Kemudian lembar kedua bagian kiri dimasukkan ke bagian kanan, kemudian bagian kanan dimasukkan ke bagian kiri, seperti itu. Iya, dari kanan dulu. Mohon maaf ini. Jadi saya ulang ini. Pertama kiri dulu ke kanan. Kemudian ini lembar pertama ya. Lembar pertama kiri. Ini lembar pertama ini. Ini kain pertama. Ini kiri masukkan ke kanan ya. Lah kan ini lembar pertama ini, satunya yang ikuti. Satunya kan sudah atasnya lagi, nggak cukup. Nah, kemudian lembar kedua sekarang bagian kiri ke kanan. Nah, ini lembar kedua selesai. Tutup. Ya sudah, setelahnya lembar ketiga itu sama, bagian kiri ke kanan. Ya. Ya, ini lupa tadi nggak disampaikan. Bisa seperti ini. Ya, ini teknis. Bisa seperti ini biar auratnya tidak kelihatan. Atau bisa juga kayak tadi itu, mayit itu dibungkus, sekali lagi bukan dalam kondisi telanjang yang jelas, tapi bisa juga bisa ditutupi dengan kain kayak gini, atau bisa juga mayit itu pakai gamis. Pakai gamis, jadi gamisnya ya dibungkus sekalian dengan mayitnya, seperti itu. Tapi kalau enggak, bisa seperti ini. Bisa, monggo, bisa, boleh. Iya, bisa. Kalau seandainya sekarang kan saya juga heran ini, ada orang jualan kain kafan online di para jamaah, bahkan streaming pendiam pakai kostum pocong begitu. Lebih lengkap. Jadi itu teknis saja. Kalau emang sudah ada bentukan seperti itu juga boleh. Nah, setelahnya diikat, ikatannya tadi menyesuaikan, bisa 3 kaki. 3 untuk menutup penutup terakhir, merapetin. Iya. Baru diikat. Dirapetin semua, rapat baru diikat. Iya. Ya dirapikan begitu. Rapat 3 di bawah, rapat enggak ini atas. Rapat karena ini kunci Bu, yang di bawah kan kunci. Nyambungnya dia. Iya, kalau yang lembar 2 di bawah nanti bisa pas itu nanti. Nah, makanya yang lembar pengaman itu di bawah satu itu rapetin kunci ya. Oh, jadi tali temenan nih, Rur. Ya, ini contoh aja ya. Talinya jangan ditali pati para jamaah, karena nanti akan dibuka kembali. Ya, ketika di dalam liang lahat itu tali-tali yang sudah diikatkan itu dibuka kembali para jamaah. Nggih. Jelas ibu-ibu? Nggih. Tapi ini bapak-bapak saja. Sama lagi berubah. Iya. Jadi setelah ini selesai ya sudah, mayit diposisikan untuk dipersiapkan disolati.
Sholat ini juga hukumnya sunnah. Kan tadi kan kewajibannya ada 4. Sholat ini hukumnya sunnah apa bukan sunnah, fardu kifayah. Ya, kewajiban komunitas jika dikerjakan oleh sebagian maka gugur kewajiban yang lain. Dan ini dianjurkan untuk banyak yang menyolati. Karena di beberapa tempat, beberapa daerah itu mereka paham bahwasanya yang menyolati itu hanya perempuan, hanya laki-laki. Enggak, perempuan juga bisa menyolati. Perempuan juga bisa menyolati. Tapi ya seperti halnya sholat, tutup aurat, dalam kondisi suci dari hadas besar, hadas kecil. Ya. Sudah selesai Sun. Peranmu sudah habis. Ya, sekali lagi para jamaah untuk sholat sama ya. Ketentuannya syarat-syaratnya nutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan seterusnya ini sama. Laki-laki perempuan boleh. Ya ini sholat sama dengan sholat pada umumnya, bedanya tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Jadi 4 kali takbir. Jadi niat sholat kepada jenazah yang ada di hadapan kita, kemudian takbiratul ihram, takbir yang pertama, setelahnya baca al-fatihah, surat al-fatihah, kemudian takbir yang kedua baca sholawat Nabi, bisa Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat Ibrahimiyah kalau panjenengan hafal, tahu ya. Nah, itu bisa. Takbir lagi yang ketiga membaca doa khusus mayit, khusus mayit untuk kemaslahatan akhirat mayit. Didoakan biar diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan tempatnya, monggo ya. Biasanya yang kita hafal ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu, panjang itu. Waghsilu bil ma'i wa thalji wa naqih minal khotoya. Terserah sehafalnya panjenengan. Kalau memang mayitnya laki, kalau perempuan ya tinggal diganti dhamirnya, kata gantinya menjadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat setelahnya apa? Salam. Setelahnya salam. Jadi itu sudah menyelesaikan sholat. Dan kalau mayit ini boleh disolati berulang kali boleh. Maksudnya apa? Kalau seandainya tadi nggak ketinggalan jamaah pertama, sholat bikin jamaah sendiri nggak apa-apa. Atau sholat sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya ada anggota keluarga atau teman kita yang meninggal ternyata sudah disolati mayit, sholat jenazah, ya sudah kita datang sholat sendiri di hadapan mayit, boleh seperti itu. Itu ya. Setelahnya terkait ini pemakaman, ini ringkas saja ya karena gampang itu. Jadi untuk ini pembuatan galian liang kubur, ini bagaimana ini? Pertama dilihat tanah tempat mayit mau diletakkan di situ, kuburannya ini bagaimana. Kalau memang tekstur tanahnya ini keras maksudnya nggak mudah rompal, nggak mudah longsor, maka di sini pakai letter L. Jadi ngeduk begitu, kemudian jadi ngeduk lubang, mayit taruh situ nanti. Ya. Jadi ngeduk, bikin lubang, kemudian bikin lagi lubang kayak apa terowongan begitu di bawah begitu. Mayit taruh situ nanti, dikasih papan, kemudian sudah tanah ditimbunkan di situ. Itu kalau tekstur tanahnya keras, nggak mudah longsor, nggak mudah rompal. Tapi kalau seandainya tanahnya ini gampang longsor dan seterusnya, maka ini bikin semacam sungai. Jadi bikin lebar begitu, kemudian lubang lagi sempit. Paham ya? Jadi kayak gini bentuknya. Saya pakai tangan dua ya. Jadi ini lubang dari permukaan tanah, kemudian bikin lubang lagi lebih kecil. Gitu. Mayit taruh situ, terus atasnya dikasih papan atau semacamnya. Jadi mayit itu nggak langsung kena tanah para jamaah, bukan dimasukkan di ebreki tanah, bukan. Nah, dan di situ nanti tentunya dihadapkan ke arah kiblat, dikasih bantalan, kemudian tali ikatnya ini dilepas dan seterusnya, dikasih kayu, kemudian baru ditimbuni tanah. Nah, udah itu sangat simpel sekali begitu. Tingginya ukurannya seberapa? Para ulama mengatakan minimalnya, sekali lagi batas minimalnya adalah sekiranya mayit ini baunya tidak terendus. Jadi tidak sampai terendus oleh binatang buas, tidak sampai terendus sehingga digali lagi oleh binatang buas dan dimakan. Nah, berapa meter ya? Kadang ada yang 1 meter, 2 meter, kalau sudah aman ya boleh seperti itu. Tapi kalau mau sempurna bagaimana? Maksimalnya adalah lubang yang sekiranya kalau panjangnya kan menyesuaikan dengan tinggi mayit ya.
Kedalamannya ini adalah orang masuk dan melambai. Jadi orang berdiri dan melambai ya sekitar 2 meteran lah. Seperti itu, dalam. Ya, jadi orang berdiri dan ini melambai ke atas ya sekitar 2 meteran lebih lah begitu. Tapi beberapa praktek itu orang-orang kadang kepalanya masih iya. Tapi sekiranya aman, tidak ada binatang yang mengendus dan nggak sampai tercium baunya mengganggu orang yang masih hidup, itu sudah mencukupi, boleh begitu. Ya apalagi kadang ada pertimbangan itu. Jadi kemarin ada warga tetangga meninggal, itu bawa itu penyedot air itu karena nyumber begitu. Ya sudah sebisanya begitu, sebisanya. Tapi kalau mau sempurna dalam kondisi nggak ada kendala, ya diutamakan tadi itu orang berdiri kemudian melambai. Dalamnya seperti itu. Airnya tetap pakai mesin 2 itu tetap tinggi dalam kondisi darurat gimana? Sumbernya besar. Sumbernya besar. Memang di contohnya di lokasi kita ini tidak banjir pas hujan sering itu sumbernya besar. Pakai mesin 2 itu itu bisa. Iya, PR buat saya gitu. Ya. Apa ganti makam aja ya? Pernah terjadi tapi tidak menjamin juga karena musim hujan. Iya. Ya nanti ini PR buat saya penting ini karena sudah kejadian begitu. Jadi begini para jamaah, untuk materi saya rasa sudah saya sampaikan apa yang menjadi amanah dan permintaan dari panjenengan. Jadi demikian ini yang bisa saya sampaikan. Monggo setelahnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Nggih. Sebentar Ustaz Zain, tolong tadi dicatat biar saya tanyakan, terus saya carikan jawabannya. Nggih, monggo Ustaz Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terkait dalam teknis memandikan jenazah. Ini kebetulan si jenazah ini kita alami punya penyakit itu kayak hepatitis B, komisi darah. Itu kan kita memperlakukannya yang susah. Terus kita keluar dari sini kemana-mana itu gimana dalam kondisi seperti itu, Ustaz? Sudah. Dalam ini orang sudah real nyata nggak ya Ustaz sini? Jadi begini, secara umum begini, ya mayit itu dimandikan dalam kondisi memang memungkinkan untuk dimandikan. Ya. Memungkinkan untuk dimandikan. Jadi kalau memang masih mungkin untuk dimandikan, ya dimandikan. Tetapi tetap beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teknis saja sekiranya tidak sampai merusak mayit, itu dihindarkan. Jadi itu kondisional saja Ustaz Zain. Yang jelas begini, para ulama sudah memberikan gambaran kepada kita dan mereka ngasih contoh. Dan kan kadang nggak semua problem yang terjadi kan dinas oleh para ulama. Tapi dalam beberapa kondisi ini beda tipis lah, itu perlakuannya kurang lebih hampir sama. Jadi masalah penekanan, mijet atau apa itu ya dikira-kirakan sekiranya tidak sampai muntah darah atau semacamnya begitu. Ya, terus terang pas tugasnya kami itu saya hindari untuk melakukan perkara begitu saya tekan itu keluar ini keluar tapi perkara itu keluar ya berarti tidak perlu ditekan berarti mandikan aja bersih ya semampu kita leres kata saya itu diperbolehkan saja boleh jadi memang harus hati-hati kalau memang mayat ini kondisinya khusus tertentu ya berarti ada perlakuan khusus. Jadi beberapa hal yang itu kalau mayat normal hukumnya sunnah, mungkin hal-hal seperti itu nggak dikerjakan, ditinggalkan maksudnya, penekanan atau mijetnya dan seterusnya. Begitu Ustaz. Nggih. Jelas nggih? Ibu-ibu yang lain? Nggih, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Pangat, nama saya Jalan Cempaka. Saya mau bertanya, yang pertama, kalau ada jenazah yang meninggal, kalau pakai gigi palsu atau emas ada perak ini apakah harus dilepas apa dibiarkan saja? Yang pertama ini. Yang kedua, kalau ada jenazah yang meninggalnya biasanya ada yang begini Pak. Ini cara meluruskan bagaimana? Sudah kaku.
Sampun Pak Haji? Iya. Ibu-ibu dengar nggih pertanyaannya? Nggih. Yang pertama ini mayitnya menggunakan gigi palsu, ya, gigi palsu. Kalau seandainya itu tidak merusak mayit, diambil. Ngerusak maksudnya mungkin melukai atau apa, itu diambil. Kan kadang beberapa kan menjadikan mayit ini rusak begitu, ya. Ada pengaruh karena sudah biologisnya kan udah berhenti itu kan. Jadi itu diambil. Kalau emang tidak bisa menyulitkan ya dibiarkan saja begitu. Oke. Jadi kondisional jawabannya. Kemudian yang kedua tadi mayitnya sudah kaku. Kaku bagaimana? Kaku kakinya meluker. Ya. Kalau emang kaku ya dilenturkan itu, diupayakan untuk dilenturkan. Harus. Ya diupayakan. Kalau memang bisa dilenturkan sehingga bisa diposisikan sebagaimana mestinya ya seperti itu. Kalau memang tidak bisa, gimana lagi tidak bisa? Ya sudah. Di kondisi seperti itu ya tetap dimakamkan. Nggak mungkin nggak dimakamkan kan? Nggak bisa Pak Haji. Lagi. Masa diamputasi? Ya. Ada cara baru aja. Oh kalau cara gini ya. Kalau cara ya kondisional juga ini kan. Ada penanganan-penanganan tertentu gitu. Ada sebagian, kenapa Pak Haji? Saya nggak pengalaman ya, nemu jenazah kaku soalnya itu. Jadi ini tentunya teknis saja seperti itu. Yang jelas begini, secara umum para jamaah, panduan umumnya adalah, jadi ini orang Islam, ketika dia hidup dia dimuliakan, ketika meninggal juga harus dimuliakan. Jadi ketika mengeksekusi dengan pengertian kita memberlakukan mayit ini ya dengan lembut, dengan pelan-pelan, tidak maksa, seperti itu. Ya mau caranya kayak gimana, jurusnya jurus apa, ya, ini teknis saja begitu. Saya kalau kaku menekuk ini kurang, ya enggak punya pengalaman soalnya. Saya sering sudah Pak Ustadz ya. Monggo kalau panjenengan mau bagi pengalaman. 1-2 banyak meninggal seperti itu, tapi ada solusinya. Pakai teh, babonnya teh yang panas ya, babon teh itu cepat. Kalau tidak pakai teh agak lama. Iya. Meluruskan itu agak lama. Kalau pakai teh agak cepat. Iya. Tapi tidak sampai berlaku kasar kan kepada mayit. Oh ya monggo. Cuma meluruskan saja. Iya. Kan kadang kan pakai jurus apa begitu. Nah, ini yang jangan ini. Monggo itu kan tips itu. Ilmu baru buat saya. Ya pelan-pelan Pak Ustadz ya. Soalnya ditarik nyawa juga sakit. Ya. Apalagi itu ya pelan-pelan saja. Nah, itulah. Ya ilmu baru ini, babonnya teh. Apa itu babon itu? Babonnya teh itu pokoknya teh yang asli itu baru kasih air. Oh iya. Itu agak cepat Pak Ustaz. Nggih. Ini pengalaman saya. Nggih, Masya Allah. Kalau tidak pakai teh agak lama. Nggih. Sama handuk di biasanya nutut apa. Cepat kalau pakai teh. Pengalaman saya. Nggih, Masya Allah ini hal baru buat saya. Nggih. Karena jam terbangnya tinggi. Masya Allah. Saya kira babonnya teh, babon itu apa? Kalau babon itu induk ayam di tempat saya. Nggih. Nggih. Monggo kalau masih ada yang kurang jelas para jamaah, ibu-ibu. Nggih, monggo. Bu Hajiah Muhsin. Kanan ya. Nggih, pakai apa? Pakai Kaki lutut kanan, nggih. kalau kita kan sekarang sudah pakai itu enggak apa-apa. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci